Masih terkendala pakaiannya Om Denny? Ya. Iya. Masih nunggu Pak Kiai? Mohon maaf, kita sedang menunggu Pak Kiai untuk masuk. Masih terkonek, berusaha untuk masuk. Alhamdulillah sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke baginda alam insan teladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Telkom Regional 3 Jawa Barat sinergi dengan Masjid Darul Ihsan dan Masjid Al Hikmah melanjutkan kajian akhlak 2021
yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang openness atau komunikatif, atau dalam bahasa kita adalah tabligh sebagai akhlak Qur'ani dan barometer iman. Materi insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Sulhan MAG. Beliau adalah dosen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum Kiai. Mudah-mudahan kajian kali ini seluruh jamaah Masjid Darul Ihsan, Masjid Al-Hikmah Telkom Regional 3 Jawa Barat bisa dengan penuh khidmat menyimak yang insya Allah rangkaian topik hari ini melanjutkan topik sebelumnya yang terkait, yakni tentang amanah. Agar kajian ini lebih hikmah, maka mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya pada Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Sulhan MAG dipersilahkan. Mohon maaf Ustadz, masih di mute. Oke, sudah kedengaran ya? Baik, sudah. Saya ulang lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadrati muhtaramin, para sepuh, wabil khusus para pimpinan dan direksi PT Telkom Region 3 Jawa Barat yang kami muliakan dan semoga selalu diberi limpahan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jajaran pimpinan dan juga seluruh staf dan karyawan PT Telkom Region 3 Jawa Barat, dan tidak lupa kami sapa dari semua pengurus dan jamaah dari Masjid Darul Ihsan dan juga Masjid Al-Hikmah. Semoga di siang hari ini kita betul-betul memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini kita punya tema yang menurut saya sangat luar biasa. Tema kita hari ini adalah tema yang menurut saya sangat up to date ya, yang sangat aktual, yang saya kira ini sangat penting sekali dalam konteks menjadi semangat baru terutama untuk karyawan dan juga pimpinan PT Telkom dalam konteks membangun budaya kerja yang lebih produktif untuk semua para karyawan dan pimpinan bisa menghadapi tantangan dan juga
berbagai perubahan-perubahan yang ada di luar PT Telkom. Semoga melalui tema yaitu terkait dengan openness atau komunikatif yang dalam bahasa kita adalah tabligh sebagai akhlak Qur'ani yang merupakan barometer iman ini bisa menjadi sudut pandang baru dalam konteks untuk semua kita yang hadir hari ini untuk menjadi sesuatu yang positif ya, menjadi sumber inspirasi baru dalam konteks membangun budaya kerja yang lebih produktif. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tabligh ini merupakan salah satu sifat yang melekat pada semua rasul dan juga junjungan kita wabil khusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul biasanya memiliki sifat ya. Kalau kita singkat itu biasanya sifat-sifat yang ada pada rasul itu yang pertama ada sidik yang mungkin di beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian ada fatonah dan juga ada amanah, dan yang hari ini menjadi momentum kita kaji hari ini adalah terkait dengan tabligh, openness atau juga komunikatif sebagai salah satu akhlak Qur'ani ya, yang hari ini penting untuk menjadi bahan kita kaji bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam lembaran nas Mushaf Al-Quran, kita bisa melihat misalkan dalam Al-Ma'idah 67 itu digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ada seruan yang menggunakan, yang diawali dengan bahasa kata nida, ya ayyuhar rasul. Sebutan-sebutan dalam Al-Quran ketika menyebut menggunakan bahasa nida, ya ayyuha, yang ini banyak sekali, misalkan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Seruan-seruan dalam Al-Quran yang menggunakan redaksi menggunakan bahasa nida, ya ayyuhan nas, ini selalu terkait dengan aspek yang sangat dalam, merupakan bentuk totalitas, dan ini menjadi bahan perenungan yang sangat penting dalam konteks mengembangkan bagaimana iman ini kemudian harus diletakkan sebagai pondasi hidup seseorang. Kalau kita lihat misalkan seruan dari Al-Ma'idah 67, ayat ini menggunakan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul, di sini menggunakan nida ya, kemudian disambung dengan mausufah ayun yang dilanjutkan dengan tanbih ha, ya ayyuhan. Kalau kita lihat dalam konteks tafsir, adanya redaksi yang menggunakan bahasa ya ayyuhan ini selalu dihubungkan dengan apa yang disebut oleh Abi bin Abi Thalib sebagai nida'un nafsi wa nida'ul qalbi wa nida'ur ruh. Ketika Al-Quran menggunakan seruan nida ya ayuhan, ini biasanya selalu terkait sesuatu yang sangat dalam, karena ini menyangkut panggilan yang bersifat kejiwaan, menyangkut panggilan yang bersifat batin, yang bersifat kolbu, dan lebih penting, lebih dalam dari itu adalah persoalan iman yang menyangkut adalah panggilan yang terkait dengan rohani. Oleh sebab itu ketika dalam surat ini disebut ya ayyuhar rasul, maka rasul mendapat sebutan, mendapat panggilan yang paling dalam, yang paling penting untuk segera direspon. Kalau menggunakan pendekatan Ibnu Abbas ketika menyebut ya ayyuhar rasul ini menggunakan nida tersebut, ini merupakan tanda-tanda bagi seorang rasul untuk segera sigap bahwa akan datang sumber kebahagiaan baru yang berupa perintah, yang berupa sesuatu yang sangat totalitas, menyangkut larangan yang harus dijauhi atau juga perintah-perintah yang segera harus dilaksanakan. Ini kenapa kemudian seruan-seruan Al-Quran yang menggunakan nida ya ayyuha ini selalu terkait dengan sesuatu yang sangat dalam, karena ini menyangkut iman, menyangkut panggilan jiwa, menyangkut panggilan kolbu, dan juga menyangkut nida'ur ruh atau panggilan ruhani. Dalam Al-Ma'idah 67 ini digambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya ayyuhar rasul, balik, menggunakan bahasa amr, balik ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balagta. Jadi ada seruan yang sangat luar biasa dihubungkan dengan ya ayyuhar rasul. Kalau kita lihat dari tafsirnya, ya ayyuhar rasul dengan sebutan nida yang ini terkait dengan panggilan yang sangat dalam, menyangkut iman, menyangkut jiwa, dan juga menyangkut ruhani. Kemudian dihubungkan dengan rasul. Nah,
Nah, Rasul ini dipahami oleh para ulama sebagai apa? Rajulun min bani Adama auha ilaihi asyar'u wa amara bihi tablighihi. Yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah seorang laki-laki dari keturunan Bani Adam yang dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, dan dia diperintahkan oleh Allah untuk tabligh, untuk menyampaikan apa yang disampaikan ini. Pertanyaan kita, apa yang harus disampaikan? Kalau kita lihat dari makna tafsir tabligh di sini, wa ma unzila ilaika ini diartikan sebagai ai at-tauhid, ai al-hukum, al-hukam, istilahnya al-ahkam ya. Kemudian ada asy-syara'i. Yang dimaksud sesuatu yang diturunkan oleh Allah yang harus disampaikan oleh seorang rasul di sini adalah adanya perintah untuk menyampaikan. Yang pertama adalah tauhid. Pengakuan dan juga penegasan kesaksian akan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menyangkut dengan hukum-hukum Allah yang harus disampaikan. Karena ini menyangkut perintah dan larangan, dan yang berikutnya adalah menyangkut syariah, jalan-jalan yang harus dilalui dalam konteks untuk kita manusia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, balik. Jadi sampaikan ma unzila ilaika mir rabbika, dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepadamu. Ini penting karena apa? Ayat ini disampaikan. Nanti akan coba kita lihat dari tafsir ayah bil ayah ini, kenapa kemudian tabligh ini menjadi penting, bukan saja dalam konteks bagi para rasul, tetapi ini juga penting bagi konteks dalam ulama, dalam konteks orang-orang yang terdidik, dan juga bagi orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatahu. Maka jika engkau tidak menyampaikan risalah ini, maka fama balagta risalatahu, maka risalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai kepada umatnya. Kewajiban untuk menyampaikan risalah atau tabligh ini melekat kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa tabligh ini harus disampaikan? Karena ini menyangkut keseimbangan sistem, menyangkut totalitas, menyangkut bagaimana tujuan Islam ini dalam konteks membangun struktur masyarakat yang adil dan beradab ini bisa diciptakan. Kalau peran dari tabligh ini berhenti dari seorang nabi, seorang rasul, seorang alim, maka akan menciptakan disharmoni sosial, akan menciptakan sistem sosial yang rusak, dan itu pada gilirannya akan menjadikan orang-orang masyarakat mengalami situasi yang sangat dekaden. Kalau kita lihat munasabah ayat ini, terutama kalau kita teliti dari ayat sebelumnya, Al-Maidah 62 dan 63, disebutkan di sana, falaula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qalimul isma labisa ma kanu yasnaun. Ayat ini sebenarnya juga dipertegas lagi adanya tuntutan tanggung jawab orang-orang yang diberi amanah risalah oleh Allah, dan juga orang-orang yang diberi amanah ilmu untuk apa? Melakukan tabligh, melakukan pencerdasan, melakukan pendidikan, melakukan transformasi sosial, melakukan pendidikan kepada umatnya, melakukan pendidikan kepada orang-orang yang ada di kewenangannya. Ini dalam konteks membangun keseimbangan sistem. Kenapa? Kalau orang-orang yang terdidik, orang-orang yang alim, para nabi dan rasul itu mencegah menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya, maka umatnya akan diliputi oleh perbuatan yang rusak, yang dalam Al-Quran disebut dengan labi sama kanu yasnaun. Amaliyah manusia itu akan rusak, yang ditandai dengan aklih musuta, makan makanan yang kotor. Oleh sebab itu tabligh ini menjadi kewajiban, bukan saja perintah kepada Rasul, kepada Nabi, tetapi juga melekat kepada orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Melekat tanggung jawab mendidik umat ini, menyampaikan pesan risalah, menyampaikan nahyu anil mungkar, ini harus dilakukan dalam konteks menjaga keseimbangan tadi. Sehingga dalam ayat sebelumnya disebutkan laula yanhahumur rabbaniyun, kalau para terdidik, para masyayikh, para alim, para ulama, para cendekia, yanhahumur rabbaniyun an qaulihimul isma wa ahli musuta labi sama kanu yasnaun. Kalau para terdidik, para alim, para nabi, para rasul itu kemudian dia berhenti mencegah kepada kaumnya yang sudah berbuat rusak, labi sama kanu yasnaun yang disebut dalam ayat ini,
maka ini akan menciptakan situasi yang dekaden yang dalam kadar tertentu. Kalau masyarakat rusak gara-gara orang yang alim tidak mau memberikan peringatan, gara-gara orang yang terdidik tidak mau melakukan transformasi sosial, maka ketika musibah itu datang, bencana itu datang, yang baik maupun yang buruk ini akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ingat bagaimana kasus tsunami 2004 yang terjadi di Aceh dan juga bencana gempa bumi yang tsunami terjadi di Jogja 2005, semua di sana karena dianggapnya ada orang yang tidak peduli ketika terjadi konflik sosial yang berkepanjangan, tidak ada satu orang pun yang mengingatkan. Maka ketika bencana datang, ketika azab Allah itu datang, yang baik maupun yang buruk ini kena. Oleh sebab itu, lau yanhahumur rabbani wal akhbaru an qolimul isma wa ahli musuh talabi sama kanu yasan. Maka amaliyah masyarakat itu akan rusak kalau tabligh ini berhenti. Kalau mencerdaskan aspek pola komunikasi, menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat ini berhenti, maka ini akan berbahaya. Dan dalam Al-Quran digambarkan, tidak semuanya orang itu harus pergi ke medan perang. Maka nal mu'minuna liyamfiru kafah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin, tujuannya apa? Waliyundiru qaumahum. Ketika tujuan tabligh ini adalah sebagaimana Nabi, dia adalah seorang mundir, seorang pemberi peringatan. Orang-orang yang terdidik, orang yang tahu, orang yang diberi amanah ilmu itu, dia harus melakukan fungsi tabligh dalam konteks apa? Memberi peringatan kepada umatnya, kepada kaumnya. Yang melalui peran tabligh inilah kemudian la'allahum yahdarun, agar umat itu terpelihara dari adab Allah, dari siksa Allah. Kenapa? Karena kalau siksa Allah itu datang, tadi disebutkan yang baik maupun yang buruk itu akan kena dampaknya. Kenapa? Dianggap dalam Al-Quran disebut lima amu birido. Disebabkan karena seolah-olah mereka ridho dengan apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang terdidik, seorang Robbaniyun. Nah, Robbaniyun ini dalam Al-Ma'idah ini disebutkan sebagai kalmasayih, seperti para Rasul, wal akhbaru para ulama. Jadi mereka itu ada tanggung jawab profetis untuk mendidik umatnya, untuk melakukan transformasi sosial, untuk memberikan pendidikan kepada bawahan-bawahannya atau juga lingkungan masyarakat di mana dia berada. Tidak boleh orang alim kemudian berdiam diri. Kata Az-Zarnuji, la yanbaghi lil alimi ayaskuta ala ilmihi wa la yanbaghi lil jahli ayaskuta ala jahli. Ini ada tuntutan yang demikian luar biasa, kata Az-Zarnuji, bahwa orang yang alim itu tidak boleh dia berhenti seolah-olah menjadi kelompok elit yang kemudian dia berhenti dari fungsi tabligh. Dari fungsi bagaimana mengkomunikasikan ilmu yang telah dia peroleh, bagaimana mendidik bawahannya, mendidik masyarakatnya dari pengetahuan yang sudah dia pelajari. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang kemudian dia mengingkari dari peran tabligh, dari peran fungsi untuk menyampaikan risalah ini, menyampaikan risalah ilmu, maka dia akan diancam oleh Allah dengan siksa api neraka. Al-Ghazali misalkan dalam kitabnya menyebut asadun nasi adaban yaumal qiyamati man lahu ilmu la yanfa'u. Nanti di akhirat itu ada adab yang paling berat adalah orang yang punya ilmu tetapi dia tidak mau memanfaatkan ilmu untuk mendidik umatnya. Disinilah kemudian kenapa tabligh ini menjadi sifat, menjadi yang harus ada pada seorang rasul, pada seorang nabi, bahkan pada orang alim, ulama, orang terdidik pun melekat padanya tanggung jawab ini. Dalam ayat sebelumnya misalkan di Al-Maidah 62 juga disebutkan walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah ada di antara kamu itu apa? Walakin kunu rabbaniyun. Orang-orang yang sebagai rabbaniyun. Rabbaniyun itu orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sempurna, memiliki pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, sehingga apa? Kebaikan, nilai-nilai personal yang ada pada dirinya ini harus ditablighkan, harus didistribusikan dalam konteks untuk memperkuat komunitas, dalam konteks memperkuat jamaah. Tidak boleh dia kemudian menyembunyikan ini. Kenapa? Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tanggung jawab melakukan tabligh ini, melakukan mengkomunikasikan pengetahuan ini, karena ini melekat sebagai tanggung jawab pengetahuan. Yang dalam Al-Quran disebut bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dikarenakan mereka itu adalah
sudah mempelajari Al-Quran dan juga mengkaji secara terus-menerus. Oleh sebab itu, bagi orang yang alim, orang yang terdidik, mereka-mereka, para pimpinan yang sudah memiliki wawasan yang lebih bagus, dia punya tanggung jawab etis dalam konteks untuk mendidik stafnya, mendidik bawahannya, sehingga menjadi sesuatu yang positif secara berkesinambungan. Ini adalah betapa Islam ini memberi rambu-rambu yang demikian luar biasa. Kita tidak boleh, ancamannya demikian luar biasa. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW juga memberi rambu-rambu orang karena ini sebagai akhlak Qur'ani, sebagai akhlak yang diberi perhatian luar biasa dalam Islam. Sehingga kata Nabi, al-alimu yang tafi'u bi'ilmihi itu khairu min alfi abidin. Betapa penghargaan Islam itu demikian luar biasa bagi orang yang mau mengamalkan ilmunya. Bahkan ini disebut oleh Nabi, al-alimu yang tafi'u bi'ilmihi khairu min alfi abidin. Orang yang mau mendakwahkan, menjadi seorang mundir, menjadi seorang murabbi, menjadi seorang murabbi, maka dia itu diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi abidin. Dia lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Ini betapa dimensi keilmuan itu bisa menjadi sesuatu yang diberi penghargaan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam situasi seperti ini, maka mau tidak mau dalam konteks untuk bisa memperkuat tabligh ini bisa lebih optimal, lebih positif, maka setiap orang ada tanggung jawab untuk selalu memperbaiki pengetahuan. Sense of knowledge, sense of social respon ini juga harus menjadi tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Sehingga tidak boleh kalau kemudian orang itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki hari ini. Tidak bisa seperti itu, karena tuntutan tanggung jawab untuk mengembangkan diri ini juga harus melekat sebagai tanggung jawab dalam agama. Bahkan Azhar Muji menyebutkan, wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi juhuril fawaidi. Hendaklah kamu setiap hari itu menjadi orang yang selalu bisa mengambil manfaat bertambahnya ilmu. Kenapa? Wasbah fi juhuril fawaid, biar manusia ini dia bisa berselancar dalam samudera kemanfaatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabligh ini juga terkait dengan kondisi sosial, terkait dengan tanggung jawab dan juga fitrah kebersamaan, maka di kesempatan hari ini penting sekali untuk kita jelaskan sekaligus, karena dari pokok bahasan tema ini selain memahami tentang tabligh ya, openness ini sebagai prinsip etika Qur'ani, kita juga menghubungkan dengan fitrah kebersamaan dan juga kepemimpinan dan komunikasi dan juga kepemimpinan efektif. Semoga nanti tema-tema ini akan bisa lebih mendorong kita semua untuk bisa lebih memaknai bagaimana komunikasi efektif, bagaimana komunikasi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Peran nubiyah ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi dasar kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan fitrah kebersamaan, manusia ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memiliki fitrah yang disebut dengan tabiat sosial. Kalau kita membaca salah satu buku yang berjudul Nahjul Balaghah, disebutkan bahwa innal insana istima'iyyun bitabai. Karena ini terkait juga nanti bagaimana komunikasi, bagaimana tabligh, mau tidak mau kita juga harus membahas bagaimana fitrah kebersamaan. Manusia sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lepas dari makhluk lain yang ada di semesta ini. Karena manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari makhluk yang ada di semesta ini, maka manusia memiliki watak yang disebut dengan homo socius. Watak dasar manusia itu selalu condong dalam konteks kemasyarakatan. Dalam Nahjul Balaghah disebutkan, innal insana ijtima'iyyun bitabai. Watak dasar dari manusia adalah condong kepada masyarakat. Kenapa manusia secara fitrah itu condong kepada masyarakat? Karena hanya dengan bermasyarakat, manusia bisa mengembangkan subjektivitasnya, manusia bisa mengembangkan harga dirinya, manusia bisa mengembangkan harkat dirinya. Tanpa bermasyarakat, manusia akan kehilangan peran. Tanpa bermasyarakat, manusia akan kehilangan jati diri dia. Kalau kita lihat misalkan dalam Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, ini lagi-lagi menggunakan seruan nida. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
fitrah kebersamaan ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sejak lama juga diberi sinyal yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ya Yuhanna sohei sekalian manusia, inna kholaknakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami jadikan kamu dalam keadaan laki-laki, dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, saling belajar, one each other, learns together. Kalau kita lihat dari makna asy'ub di sini, asy'ub ini lebih diarahkan kepada al-jama'atu minan nasi tahda'u linidhamil ijtima'i. Su'ub itu adalah kelompok manusia yang tunduk kepada aturan yang dibuat bersama. Bapak dan Ibu, kita ini sebagai masyarakat, sebagai bangsa, bahkan kita pun sebagai karyawan, di sana selalu ada aturan yang mengikat kita. Aturan yang dibuat dalam konteks untuk mengikat kita secara berjamaah, ini disebut dengan syu'ub. Jadi al-jama'atu minan nasi tahda'u linidhamil ijtima'i. Ketika kelompok manusia ini tunduk kepada aturan yang disepakati bersama, ini sebenarnya dia sudah mengikat menjadi satu jamaah besar. Kenapa berjamaah ini penting? Karena hanya dengan berjamaah ini manusia bisa mengembangkan harga diri dia. Hadirin, kalau ada orang pintar tapi dia tidak mau berjamaah, maka kepintarannya, kepandaiannya ini tidak bisa berfungsi, bermanfaat secara optimal. Kalau ada orang kaya tapi hidupnya di tengah hutan, maka kekayaannya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain secara lebih optimal. Oleh sebab itu dalam Islam, kenapa berjamaah menjadi fitrah yang dipentingkan bagi manusia dalam konteks untuk mengembangkan dirinya. Sehingga konteks kemuliaan manusia itu selalu terkait dengan keadaan bagaimana dia bisa membangun sinergi, memberi manfaat kepada orang yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mau memberi kemanfaatan bagi orang yang lain. Sebaliknya, kalau ada orang yang bersifat asosial, ada orang yang bersifat anti masyarakat, ada orang yang bersifat anti jamaah, maka dia harga dirinya akan jatuh. Al-Quran misalkan menyebut zuribat alimudjilatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan dimanapun, aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kehinaan akan ditimpakan kepada manusia jika dia tidak mau berpegang teguh kepada tali agama Allah dan juga tali kemasyarakatan. Dalam konteks ini, fitrah kebersamaan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks kita untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa memaknai peran kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Selain syu'ub ada juga namanya syu'ub wa qabail. Kalau qabail ini lebih diarahkan kepada bagaimana kinship, hubungan kekerabatan. Jadi al-jama'atu minan nasi tuniba min abin aujadin wahidin. Yang dimaksud dengan qabail atau qabilah itu adalah lebih kelompok manusia yang dia dikembangkan dari satu keturunan ayah dan kakek yang satu. Nah, biasanya dalam konteks kedaerahan kita ini selalu mengenal ya, dalam satu daerah itu biasanya diturunkan dari satu keturunan yang satu, satu kakek yang satu, kemudian berkembang menjadi komunitas jamaah yang besar, menjadi masyarakat, menjadi desa dan sebagainya. Ini betapa Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini tujuannya tidak lain apa? Lita'arofu. Agar antara satu dengan yang lainnya, ini saling mengenal, saling mengambil manfaat, saling bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu, ini fitrah keterciptaan manusia ini diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan yang paling penting dalam konteks perbedaan ini adalah bagaimanapun kenyataannya manusia ini harus selalu mengikat diri dalam fitrah kebersamaan tadi. Kenapa? Karena hanya dengan fitrah berjamaah ini harga diri manusia bisa berkembang. Harkat manusia bisa naik dan juga peran serta dia sebagai manusia ini akan bisa naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menyangkut hubungan manusia dengan yang lainnya, karena ada fitrah berjamaah,
Ini nanti kemudian bagaimana komunikasi Qur'ani ini penting untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Tidak boleh kemudian dalam konteks berjamaah antara satu dengan yang lainnya ada saling perasaan menjatuhkan. Ada perasaan merasa lebih tinggi atas yang lain. Ada perasaan merasa paling memiliki peran sendiri, nggak boleh seperti itu. Dalam konteks berjamaah antara satu dengan yang lainnya, ini harus menjadi satu kesatuan dalam konteks saling melengkapi. Sehingga kenapa disebut dengan lita'arufu, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tabligh ini juga terkait dengan peran kepemimpinan. Islam memberi perhatian yang luar biasa terkait dengan kepemimpinan dalam Islam. Banyak sekali dalam mushaf Al-Quran dan juga dalam teks-teks hadis yang bicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Salah satu tujuan dalam konteks kepemimpinan dalam Islam adalah dalam konteks menjaga keteraturan sistem. Sehingga kenapa? Karena ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konteks menjamin keseimbangan sistem. Banyak dalam hadis misalkan menyebut as-sultan itu zilullah. Yang namanya pemimpin, yang namanya seorang sultan itu adalah dia menjadi payung Allah fil ardi ya'wilahil matlub, di bumi dalam konteks untuk menjadi tempat mengadu orang-orang yang teraniaya. Dalam konteks berjamaah seringkali manusia itu memiliki sifat yang sifatnya egois, memiliki sifat yang sifatnya pengen menang sendiri, memiliki sifat yang terkadang hasut antara satu dengan yang lainnya. Dalam situasi seperti ini, hadirnya seorang pemimpin ini dipentingkan dalam konteks menciptakan keseimbangan sistem. Sehingga hadis Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan, wa in kuntum salasan fa'mur ahadakum. Jika kamu bertiga, maka pilihlah salah satunya di antara kamu sebagai pemimpin. Dalam konteks apa? Untuk bisa mengambil keputusan, dalam konteks memegang otoritas. Kenapa demikian penting dalam konteks kepemimpinan ini? Ini banyak sekali dalam bidang studi kepemimpinan misalkan. Kepemimpinan itu dipandang sebagai an ability and readiness, how to inspire, how to inspect, how to guide, how to manage other. Kepemimpinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menginspeksi, untuk memanage, untuk mendirect, untuk mengguide, untuk memberi petunjuk others kepada orang lain. Tujuannya apa? Attain a group purpose. Tujuan dari adanya kepemimpinan dalam konteks mencapai tujuan bersama. Karena adanya peran seorang pemimpin dalam konteks untuk menjaga keseimbangan sistem, kemudian tadi aspek komunikasi, aspek tabligh ini biar tidak terputus di tengah jalan, kemudian syarat-syarat seorang pemimpin itu melekat dalam dirinya. Jadi kalau kita melihat misalkan ada kitab yang judulnya itu Al-Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, atau juga melihat kitab yang judulnya sama dikarang oleh Ibnul Faro, mengatakan bahwa seorang pemimpin karena dia punya tanggung jawab terkait menjaga keseimbangan sistem, terkait bagaimana tadi menggait, terkait bagaimana dia mendidik, bagaimana memanage anggotanya, maka kemudian melekat dalam dirinya itu beberapa syarat. Yang pertama kata Imam Al-Mawardi, syarat seorang pemimpin adalah dia harus orang yang adil. Apa seorang pemimpin yang adil itu? Adil ini dipahami para ulama sebagai al-musawah bila haifin wala jurin. Yang dimaksud dengan adil itu adalah lurus, tegak, dia tidak bengkok ke kiri, tidak bengkok ke kanan, tidak sakit juga tidak bengkok. Ini apa yang disebut dengan adil. Tetapi sebagian ulama menyebut adil itu sebagai ita'u likulli haqqin haqqahu. Yang namanya adil itu adalah memberikan setiap hak kepada yang berhak, itu namanya adil. Jadi seorang pemimpin ini dia diikat oleh tanggung jawab, diikat oleh hak dan juga kewajiban yang melekat dalam dirinya. Sehingga kenapa kemudian syarat-syarat yang ada pada seorang pemimpin ini harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tadi disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai al-adalah atau adil. Ini harus prinsip yang melekat pada seorang pemimpin. Yang kedua, seorang pemimpin ini dia harus orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang paling dianggap memahami situasi, medan, di mana dia diberi amanah. Kenapa kemudian alim ini menjadi pertimbangan penting? Suatu saat, Nabi besar Muhammad SAW ini bersabda kepada para sahabat,
idza amarohum minal a'mali bima yutiqun. Suatu saat Nabi ketika sedang duduk dengan para sahabat, ketika beliau ini sedang menyuruh untuk memberi perintah, memberi perhatian kepada para sahabat agar dalam konteks pengembangan Islam yang lebih berkembang, meminta ketika memberi perintah amar kepada para sahabat yang mau diberi kesempatan untuk menduduki satu jabatan, harus bima yutikun, memperhatikan aspek-aspek menyangkut kemampuan, kompetensi, dan juga kemampuan yang terkait dengan bidang disiplin pengetahuan yang melekat pada dirinya. Kenapa Nabi kemudian memberi rambu-rambu harus bima yutikun? Alasan Nabi ketika Nabi memberi rambu-rambu ini adalah karena khosyah. Jangan sampai ada amanah besar, amanah yang bagus, menyangkut hal, aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian dipegang oleh orang yang tidak memiliki kemampuan, diharapkan ini bisa mengganggu tujuan utama yang mau dicita-citakan. Oleh sebab itu kata Nabi, agar kita tidak dihadapkan kepada ketakutan akan kerugian yang besar, disarankan oleh Nabi besar Muhammad SAW perlu memperhatikan apa yang disebut dengan kuwatul ilmiyati wa kuwatul amaliyati. Orang yang paling terbaik untuk dipilih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang menjadi pemimpin, mereka adalah orang yang dilihat dari pertimbangan kuwatul ilmiyati. Yang pertama, dia punya kapasitas keilmuan yang memadai, punya pendidikan, punya pengalaman, memahami medan, memahami situasi di mana dia bekerja. Yang kedua, kuwatul amaliyati. Dia punya etos kerja, dia punya semangat bekerja, dia punya komitmen bekerja, dan dia punya tanggung jawab. Inilah pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian ketika seseorang memilih seseorang untuk diberi amanah ini harus memperhatikan aspek-aspek pengetahuan tadi. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW menyebut, inna khairakum man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang kamu pilih, yang kamu beri amanah adalah mereka yang kuwatul ilmiyati. Tadi disebut inna khairakum man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Mereka yang kuat dari sisi ilmu, kuat dari sisi jasmaninya, tetapi juga ada orang yang al-amin. Orang yang memiliki integritas yang tinggi, sehingga apa yang dia lakukan ini betul-betul memiliki rambu-rambu yang bagus. Dia bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang subhat, menghindarkan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam konteks undang-undang maupun aturan yang disepakati bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabligh demikian luar biasa menjadi tanggung jawab setiap Nabi, setiap Rasul, orang terdidik, orang-orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks untuk menciptakan keseimbangan sistem. Begitu juga seorang pemimpin ini harus hadir dalam konteks untuk bisa menjadi zilullah fil ardi awilahil matlub, menjadi payungnya Allah di muka bumi dalam konteks untuk bisa menjaga keseimbangan sistem yang diterjemahkan dalam ayat ini dengan hadis ini dengan ya'wi ilahil matlub, tempat mengadu orang-orang yang teraniaya. Karena seorang pemimpin dia ini harus bisa menjadi rujukan orang ketika dia punya masalah, harus bisa menciptakan keseimbangan sistem, kemudian syarat-syarat itu melekat. Paling tidak yang pertama, dia dari sisi personality, sifat dasar kepemimpinannya ini harus memadai. Seorang pemimpin ini digambarkan dia harus memiliki sikap mental yang teguh, tidak mudah goyah, memiliki komitmen yang tegas. Dia ini orang yang bisa menahan amarah dan juga bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa menjatuhkan dia di hadapan umum. Sehingga para ulama itu menulis bahkan ada kaidah yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin itu tidak boleh dia di depan publik kemudian banyak mengeluh. Kalau seorang pemimpin di depan publik dia banyak mengeluh, ini dia mengalami problem yang terkait dengan personalitasnya. Sehingga apapun kenyataannya, apapun situasi masalah yang dihadapi dalam konteks pribadi maupun keluarga, ketika dia berdiri sebagai pemimpin, maka dia harus menunjukkan diri sebagai totalitas kepribadian personalitas yang utuh. Tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh terlalu banyak marah dan sebagainya. Terutama ini yang tidak boleh itu adalah mengeluh, karena mengeluh itu banyak menghinggapi penyakit seorang pemimpin yang akhirnya dia kehilangan vitalitas. Bahkan mengeluh ini menjadi sesuatu yang sangat dicela dalam Islam. Nabi besar Muhammad SAW menggambarkan man asbaha fi
Ini digambarkan yang sesuatu yang luar biasa. Man asbaha wa yaskudiqa ma'asifa nama yasku rabbahu. Kalau ada orang dia di pagi hari mengeluh tentang kesulitan hidup, dia seolah-olah mengeluh bahwa dia tidak ridho Allah sebagai Tuhan. Bahkan ada hadis yang lain menyebutkan man asbaha khazinan qad asbaha syahitan ala Allah. Kalau ada orang yang dia di pagi hari bersedih, dia seolah-olah tidak pagi itu dia sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa seorang pemimpin kemudian karena dia diikat oleh tanggung jawab, diikat oleh rambu-rambu, diikat oleh situasi yang melekat pada dirinya, sehingga dia harus dari sisi personalitasnya ini tidak boleh ada masalah. Al-Mawardi tadi menyebut ya syarat-syaratnya al-alim, kemudian sebelumnya ada al-adalah, berikutnya seorang pemimpin dia harus yang sihah. Seorang pemimpin harus juga dari sisi kepribadian dia harus memiliki jiwa yang sehat, pikiran yang sehat. Tidak boleh ini orang tuh cara berpikirnya tidak produktif, cara berpikirnya itu tidak optimistik. Maka sudut pandang optimistik ini menjadi penting yang menjadi landasan dan pijakan seorang pemimpin. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berpikir optimistik, maka jalan kehidupannya akan dibentangkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Imam Imriti menulis idil fatah hasbad yaqadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi. Jika seorang pemuda dia punya keyakinan kuat, motivasi kuat bahwa dia akan maju, dia akan bisa berbuat, dia akan bisa produktif, dia akan bisa berbuat untuk kemaslahatan umat, maka rufi'at derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya wa man lam ya'taqid lam yang tafi. Kalau ada orang itu motivasinya rendah, etosnya rendah, semangat bekerjanya rendah, komitmennya rendah, maka ini bisa menjadi masalah. Kalau ada orang dalam situasi seperti ini, maka dia tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'taqid lam yang tafi. Kalau ada orang tekadnya rendah, motivasinya rendah, etosnya rendah, maka dia tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Dia tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha luas rahmatnya, yang dia sangat memiliki kekuasaan untuk mengangkat derajat hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tema terkait dengan openness, komunikatif dan tabligh ini juga dihubungkan dengan bagaimana kepemimpinan efektif. Kalau kita lihat misalkan Peter Drucker itu menyebut sesuatu itu disebut efektif, efisien itu kalau do the right thing atau do the thing right. Sesuatu itu disebut efektif atau efisien jika sesuatu itu dikerjakan dengan tepat. Disesuatukan do the thing right, melakukan sesuatu dengan tepat, do the right thing, melakukan sesuatu dengan pada sesuatu yang tepat. Sesuatu atau pola bahkan dihubungkan dengan kepemimpinan efektif itu akan terjadi jika ada kepastian menyangkut yang pertama, sesuai dengan tujuan. Tidak mungkin bahwa kepemimpinan itu dianggap efektif kalau apa yang dia tuju, apa yang menjadi visi dan misi organisasi, kemudian tidak dia menjadi orientasi utamanya. Sehingga seorang pemimpin itu efektif jika apa yang dia lakukan itu yang pertama adalah tepat sasaran, tepat tujuan. Yang kedua, tepat perencanaan. Yang ketiga harus tepat personil, yang keempat harus tepat manajemen. Ada aspek-aspek ini yang penting dilakukan dalam konteks untuk seseorang bisa bagaimana mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Tentu keberadaan dan fungsi seorang pemimpin jadi penting adanya. Kalau kita lihat misalkan dari Peter Drucker, seorang pemimpin biar dia efektif, biar dia memiliki visi yang segar dalam konteks untuk bisa mencapai tujuan organisasi, maka dia yang pertama, dia ini harus memiliki yang pertama style. Cara kepemimpinan dia ini harus kompatibel dengan isu-isu perubahan yang hari ini sedang berkembang. Misalkan karena hari ini sedang dihadapkan dengan isu perubahan sosial yang sangat cepat, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat, teknologi berkembang sangat cepat, revolusi bidang komputer demikian luar biasa berkembangnya. Nah, salah seorang pemimpin dalam konteks hari ini, dia pada titik tertentu
perlu untuk mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang transformatif. Artinya apa? Dia bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan apa hari ini sedang berkembang di luar dirinya, di luar organisasi yang ada. Berikutnya, selain bagaimana dia harus bisa memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang transformatif, dia harus juga bisa bagaimana memahami tantangan-tantangan yang ada di luar dirinya. Bapak dan Ibu, bahwa seorang pemimpin dia harus memiliki pengamatan sosial yang tajam, bisa memahami masalah, bisa memahami situasi hari ini sedang berkembang. Pada saat yang sama dia bisa merumuskan kebijakan apa yang harus diambil dalam konteks untuk bisa menyelesaikan masalah yang hari ini sedang dihadapi. Dalam situasi seperti ini, sehingga kata-kata kunci dalam Al-Quran ini bisa menjadi kunci bagaimana membangun hubungan antar individu, hubungan antar peserta, antara seorang pemimpin dan bahan yang sifatnya dua arah. Hari ini perkembangan organisasi berkembang demikian luar biasa, bukan saja dalam konteks organisasi, tetapi dalam konteks negara, dalam konteks individu pun dihadapkan pada situasi kehidupan yang sifatnya sangat sistemik. Kehidupan kita diatur oleh sistem yang besar di luar diri kita, yang pada tingkat tertentu itu menentukan kehidupan kita dan mempengaruhi otonomi kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam konteks membangun komunikasi dua arah yang produktif, kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil nasihat dari Al-Quran. Misalkan terkait dengan orang tua yang sebenarnya bisa dihubungkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, disebutkan dalam Al-Quran misalkan, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada orang tua itu Artinya apa? Dalam konteks organisasi, kalau ada perintah dari atasan, kita tidak bisa ngomong, tidak, nanti dulu, jangan, nggak bisa seperti itu. Dalam konteks hubungan organisasi, dalam konteks hubungan industrial, maka hubungan atasan dan yang bawah ini harus direspon dalam konteks mutualisme, dalam konteks saling menghargai. Ketika ada perintah, sebisa mungkin dijawab, siap, insya Allah kita siap, meskipun kita ada kekurangan, tapi kita juga belajar pada saat yang sama. Wala tanharhuma, bahkan kita tidak boleh menghardik. Menghardik ini tidak boleh, karena apa? Menghardik itu menjadi sesuatu, dalam konteks pendidikan bisa menjatuhkan mentalitas seseorang. Orang yang paling tidak ngerti pun, orang yang paling minim dalam kecerdasan pun, dia kalau dibimbing, dibina secara lebih produktif, dibina secara sistemik, dibina secara lebih bersabar, dia akan bisa orang-orang yang kuat pada akhirnya. Sehingga kenapa harus kaulan karima, harus ada bahasa-bahasa yang karim, harus ada kaulan layina, harus ada bahasa yang lembut. Karena dalam bahasa Ethicologist Concept and Holy Quran, Itsusu menyebut kelembutan itulah yang akan bisa melunturkan kekerasan seseorang. Jadi kata Itsusu itu Ethicologist Concept and Holy Quran itu disebutkan bahwa kelembutan atau sifat al-hilmi itu, every deed motivated by hilm attitude, itu bisa meluruhkan ya kekerasan hati, kekerasan kepala seseorang. Jadi kalau ada orang yang sedang marah, ada orang yang sedang emosi, jangan kemudian dihadapi dengan bahasa yang emosi pula. Karena apa? Itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kenapa kemudian dalam Al-Quran disebutkan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadu min haulik. Fabima rahmatim, hanya dengan kasih sayang dari Allah kamu bisa bersifat lemah lembut. Kenapa lemah lembut ini? Al-Khilm ini yang bisa menundukkan egoisme, yang bisa meruntuhkan kesombongan, yang bisa menurunkan emosi seseorang. Sehingga kenapa kita ini tidak boleh kalau ada orang emosi dibalas dengan emosi. Kenapa? Karena walaupun tafadun walidul qalbi lang fadu min haulik, jika kita melakukan pendekatan dengan cara yang keras pula, maka fungsi tabligh, fungsi meringatkan, fungsi mendidik, fungsi untuk kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini akan tertolak pada akhirnya. Oleh sebab itu, kenapa kemudian dalam Al-Quran ini menggunakan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Qaulan sadida, dengan ucapan yang mutu, ucapan yang berbobot. Waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim waliyataqullah waliyaqulu qaulan sadida. Kita dimintakan untuk berkata itu dengan perkataan yang berbobot, perkataan yang bermutu. Kenapa? Dengan konteks ini semoga bisa
menyampaikan pesan itu bisa diterima secara lebih bagus. Qaulan ma'rufa dengan bahasa-bahasa yang bagus. Kalau pada tingkat tertentu kemudian ada hal yang kita tidak suka, maka lebih baik kita menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan sesuatu. Inilah pentingnya kenapa kemudian kita perlu memahami bagaimana karakteristik dari tabligh, karakteristik dari keterbukaan ya dari tabligh ini dalam konteks untuk kita bisa mengambil manfaat sebagai bahan pelajaran kita, sebagai bahan nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, barangkali itu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya bisa kita diskusikan. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai, pemaparan yang sangat detail dan mencerahkan. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang menyimak bisa mengambil hikmah dan menerapkannya dalam aktivitas keseharian. Bagi seluruh jamaah yang masih ada pertanyaan, boleh mikrofonnya dibuka, langsung menyampaikan, atau chat bisa diketik melalui chat. Sambil menunggu jamaah lain. Tadi Kiai sempat menyampaikan bahwa pada dalam konteks tabligh ini melekat tanggung jawab pada setiap orang. Betul. Untuk terutama yang diberi amanah. Nah, dalam konteks profesional nih, Kiai, apa yang harus dikomunikasikan, yang diwujudkan dalam dirinya sehingga kata tabligh ini melekat pada seluruh profesional. Ini apa? Betul. Ya, seperti apa dan mohon arahannya. Betul. Yang bisa diaplikasikan oleh kaum profesional terkait tabligh ini, kemelekatan tanggung jawab ini seperti apa? Terima kasih Ustadz ya. Ini pertanyaannya luar biasa karena ini lebih dihubungkan dalam konteks pengembangan profesional ya, kira-kira tabligh ini seperti apa. Ada buku yang ditulis oleh Limpat judulnya Learning to Lead ya, Leads to Learn. Jadi hari ini dalam konteks pengembangan profesional itu, tabligh apa yang harus dilakukan? Ini ada istilah yang disebut dengan core leadership. Nah, core leadership itu adalah seorang pemimpin dalam konteks pengembangan profesional stafnya. Dia diminta menjadi seorang pemimpin yang disebut dengan core leadership. Core leadership itu apa? Seorang pemimpin dia tidak pandai untuk dirinya sendiri, tapi dia pandai dalam konteks untuk membuat semua staf dan koleganya menjadi pandai. Jadi kalau ada orang pemimpin yang pintar itu dari tukang sapu, dari staf, dari bendahara, semuanya harus ikut pintar. Sehingga kenapa seorang core leadership itu yang pertama dia harus bisa share values. Share values itu berbagi menyangkut ide-ide progresif menyangkut perusahaan misalnya. Sebenarnya visi misi menyeneng dari organisasi kita itu apa dalam konteks untuk membangun kemasyarakatan, dalam konteks membangun peradaban, dalam konteks membangun misalkan industri besar di Indonesia misalkan. Nah, share values ini harus di-share. Ide-ide besar, nilai-nilai utama harus dibangun sehingga staf dari tingkat mini, dari tingkat kepemimpinan middle sampai top leader ini mereka secara seragam memperoleh manfaat yang sama bahwa visi besar perusahaan ini menjadi satu kesatuan bersama. Yang kedua ada share attitude. Ada share values, ada share attitude ya. Share attitude itu sikap. Sikap seorang pemimpin ini harus tersebar ke semua, terdelegasikan dengan baik kepada semua staf dan bawahannya. Kalau dalam bahasa pendidikan itu what they see they do. Apa yang dia lihat adalah dia lakukan. Oleh sebab itu betapa seorang pemimpin karena dia itu menjadi role model, menjadi contoh, perilakunya ini harus hati-hati. Nah, dalam konteks pendidikan itu dia menjadi role model yang menjadi contoh hidup. Jadi bawahannya, jadi stafnya, jadi karyawannya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara itu ing madya bangun karso tuturi handayani. Jadi di depan menjadi contoh ya, di tengah menjadi driven, menjadi penggerak, di belakang ini menjadi pendorong, menjadi trigger yang sehingga semuanya stafnya bisa bergerak ya. Nah, ini kuncinya melalui tadi. Seorang pemimpin tabligh itu adalah bisa share values, share information, share attitude, share jadi share value, share attitude, share information dan yang lainnya.
Jadi prinsip-prinsip kebaikan yang ada seorang pemimpin ini harus disampaikan, harus ditabligkan kepada semua staf, kepada semua bawahan, sehingga dalam konteks pengembangan profesional ini tidak ada hambatan. Seperti itu Ustaz saya kira ya. Alhamdulillah, sangat clear. Jadi tabligh yang harus dimiliki oleh seluruh kaum profesional adalah membuat seluruh staf menjadi lebih baik dan menjadi lebih pandai. Baik. Ada chat dari Ibu Citra. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz terkait kepemimpinan. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik selaku anggota atau bawahan dengan seorang pemimpin, atau komunikasi yang baik dari anggota kepada pemimpin? Nah, gitu mungkin. Oke. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa nih ya dari Ibu Citra. Bagaimana cara berkomunikasi ya kepada pemimpin? Betul Bapak dan Ibu ya, seringkali kita ini terkadang suka pekewuh ya. Kita ini suka ada batas psikologis ketika harus berkomunikasi dengan seorang pemimpin. Padahal seorang pemimpin sebenarnya dia itu memberi ruang kepada semua staf, kepada semua bawahan yang memiliki ide-ide segar, yang memiliki ide-ide kreatif untuk bisa disampaikan. Oleh sebab itu agar ide-ide ini bisa disampaikan secara lebih bagus, biasanya bisa melalui mini lokakarya, bisa melalui mini seminare, bisa melalui upaya membangun strategic planning misalkan, yang di situ semua inisiatif dari bawahan, semua pikiran, semua pikiran-pikiran kreatif dari bawahan bisa dikomunikasikan dengan bagus. Caranya apa? Dalam konteks mengusulkan ide atau gagasan itu, yang pertama tidak boleh sifatnya memaksakan. Bapak, mohon maaf, ini sebenarnya saya belajar dari sini kok kayaknya seperti ini idenya. Kira-kira menurut Bapak bagus nggak diterapkan di perusahaan? Nah, ada bahasa yang sifatnya tidak menggurui, tetapi dilakukan dalam konteks menawarkan ide yang sifatnya gagasan, yang sifatnya ide-ide kreatif. Nah, dalam situasi seperti itu biasanya memang ya kita ini dihadapkan dengan situasi yang serba pakewuh kalau sifatnya secara individual langsung. Tetapi kalau dalam konteks perusahaan sebenarnya bisa difasilitasi melalui forum yang sifatnya misalkan strategic planning, melalui forum yang sifatnya mini seminar, sehingga semua pikiran-pikiran dari bawahan, semua aspirasi yang berkembang di bawahan itu bisa disampaikan secara terbuka, secara santun, dan dengan pendekatan yang lebih produktif. Tidak boleh ya melalui surat kaleng, tidak boleh melalui SMS atau WA, apalagi jangan pernah melakukan ya misalkan komunikasi dengan pemimpin yang sifatnya memfitnah, yang sifatnya menggurui, yang sifatnya kemudian berperilaku yang sifatnya ada unsur-unsur yang melecehkan, itu nggak boleh. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Karena apa? Itu ya itu tidak sesuai tadi ya dengan bahwa kita ini diminta dengan waman ahsanu qaulan itu ya, mimman da'a ilallah itu pakainya ahsanu qaulan, pakai bahasa yang bagus. Nah, bahasa bagus inilah yang bahasa yang bisa kita sampaikan tanpa tadi menggurui, tanpa hasut, tanpa sifatnya menyalahkan, tanpa sifatnya jadi lebih pada sifatnya tawaran. Saya kira itu Ustaz ya. Baik, alhamdulillah sudah tersampaikan pertanyaan dari Bu Citra. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan sekiranya masih belum puas bisa digali ulang di pertemuan kemudian. Insya Allah. Mungkin waktunya sudah sampai, Yai. Mohon kata penutup dan doa bagi seluruh karyawan karyawati PT Telkom Group. Semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa mengkomunikasikan seluruh amanah yang diberikannya untuk kemajuan dan kejayaan perusahaan. Amin, insyaallah. Ya, sebagai closing statement, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga PT Telkom ini menjadi BUMN yang selalu leading ya di nasional dan di Jawa Barat juga pada khususnya. Karena kalau kita lihat perkembangan dari BUMN yang ada di Indonesia, saya kira PT Telkom itu demikian luar biasa kemajuannya. Dan tentu karena sebagai BUMN yang leading, tantangan juga banyak, tantangan juga tidak sedikit, ya kan? Perubahan-perubahan yang ada di luar kita juga sangat demikian luar biasa.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua pimpinan PT Telkom, juga stafnya, juga semua karyawannya selalu dibimbing oleh Allah, selalu dimudahkan dalam konteks belajar, selalu dimudahkan dalam konteks beradaptasi, sehingga dalam menghadapi tantangan-tantangan perubahan ini PT Telkom tetap survive ya, tetap leading dalam konteks melayani perkembangan telekomunikasi yang ada di Indonesia ini. Barangkali itu ya Ustadz ya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga segalanya dimudahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyayyikhina wali mu'allimina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya' minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa khtim lana bil a'mali shalihah. Allahumma inna nas'aluka mafatikal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu wa awwalahu wa akhirahu wa dhahirahu wa batinahu wa darajatil jannah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa khtim lana bil a'mali shalihah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanir maridin wa jabbarin anidin wa di'ainin wa dibagin wa di hasadin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atlubu minkum alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak bersama kajian akhlak silabus nomor 23, openness komunikatif atau tabligh sebagai barometer iman dan akhlak Qur'ani. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang telah menyimak diberikan Allah kekuatan untuk senantiasa diberi kemampuan untuk menyampaikan seluruh amanah yang diberikan dalam setiap aktivitasnya, sehingga memberikan kebaikan bagi seluruh tim, seluruh karyawan, seluruh anggota ataupun pimpinannya dalam rangka mencapai tujuan dan kemajuan bagi visi yang ditetapkan oleh perusahaannya. Terima kasih bagi seluruh jamaah yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih baik melalui virtual Zoom meeting ataupun melalui channel YouTube Darul Ihsan. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep Tatang, Pak Dase, Pak Imad, Pak Gani, Bu Aurel, Bu Sela, Pak Aris Sakti. Terima kasih Pak Teguh Irwandi, Ibu Yeti. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di kajian akhlak hari Kamis dengan pokok bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pak Peri juga terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri, saya close. Waalaikumsalam. Mohon izin. Sama-sama. Terima kasih Kang Jamil. The recording has stopped.